anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yaitu dengan tema Cinta Nabi dan Rasul. Di video ini kita akan belajar subtema pertama, yaitu teladan Nabi Adam alaihi salam. Anak-anak, kalian sudah kenal dan tahu tentang kisahnya Nabi Adam belum? Yuk kita simak kisah Nabi Adam alaihi salam. Pada zaman dahulu, setelah Allah menciptakan alam semesta, setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, Allah kemudian menciptakan seorang makhluk yang berakal yang disebut dengan manusia. Ia bernama Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang pertama. Nabi Adam pun tinggal di surga. Beliau dipersilahkan untuk menikmati apa saja kenikmatan yang ada dalam surga. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa untuk Nabi Adam sebagai teman di dalam surga. Mereka berdua pun juga dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati segala yang ada di dalam surga, kecuali satu hal. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh untuk memakan buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa pun taat atas larangan Allah tersebut. Namun, lama-kelamaan, syaitan datang dan menggoda Siti Hawa juga Nabi Adam. Mereka berdua pun akhirnya memakan buah khuldi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah untuk dimakan. Karena telah melakukan kesalahan dengan mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun murka kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun bersama Siti Hawa berdoa dan memohon ampun atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Allah mengampuni Nabi Adam dan Siti Hawa, tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga menuju bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dengan jarak yang sangat berjauhan satu sama lainnya. Mereka saling mencari hingga akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa harus memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri, tentunya dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk manusia. Dan dari Nabi Adam dan Siti Hawa lah manusia berkembang dan terus berkembang, hidup di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai hamba yang harus selalu taat atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Adam ada sikap yang dapat kita teladani, yaitu ketika Nabi Adam telah melakukan kesalahan atau dosa, beliau segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang harus kita teladani. Jadi, ketika kita telah melakukan kesalahan atau dosa, kita harus segera memohon maaf
dan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertaubat, dan berjanji untuk berusaha tidak mengulanginya lagi. Tidak hanya kepada Allah saja, jika kalian pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, misalnya kepada teman atau kepada orang tua dan guru, maka segeralah untuk meminta maaf kepada mereka. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia kepada manusia lain setelah mereka meminta maaf dan mengakui kesalahan yang sudah dibuat. Insya Allah, anak-anak pasti bisa meneladani sikap Nabi Adam alaihi salam. Kita siap untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan, baik itu kepada Allah atau kepada sesama manusia. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang subtema pertama, yaitu teladan Nabi Adam alaihi salam. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang teladan Nabi Adam alaihi salam. Di video ini kita akan belajar teladan nabi-nabi yang lainnya, yaitu teladan Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Hud alaihi salam. Teladan Nabi Nuh alaihi salam. Sama seperti halnya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam juga merupakan utusan Allah. Nabi Nuh adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Ia suka bekerja keras. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh telah memperingatkan kepada kaumnya agar beriman dan bertakwa kepada Allah. Wahai kaumku, beriman dan taatlah serta bertakwa kepada Allah, supaya kamu termasuk orang-orang yang selamat. Kalau tidak, niscaya azab akan mendatangimu. Namun, mereka malah membantah dan menantang Nabi Nuh agar segera menurunkan azab yang dikatakan Nabi Nuh kepada mereka yang ingkar. Kemudian Allah pun memberikan azab dan hukumannya kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar, yaitu dengan mendatangkan banjir dan menenggelamkan orang-orang kafir. Sebelumnya, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk mengangkut orang yang beriman dan hewan-hewan. Nabi Nuh dicela dan ditertawakan kaumnya karena pada saat itu sedang musim kemarau. Bagaimana mungkin akan ada banjir yang datang? Hingga Nabi Nuh harus membuat kapal yang sangat besar. Namun, meskipun diejek oleh kaumnya, Nabi Nuh tetap bekerja keras menyelesaikan pembuatan kapal yang sangat besar itu. Hingga setelah kapal itu berhasil dibuat, tibalah hujan dan banjir yang sangat besar. Orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Nuh, selamat karena menaiki kapal yang sangat besar yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sedangkan orang-orang kafir yang sombong, mereka mati dalam keadaan kafir karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapalnya. Salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam juga mati dalam keadaan kafir karena ia tidak mau mengikuti ayahnya dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita harus meneladani Nabi Nuh alaihi salam yang mana beliau sangat suka bekerja keras. Kita juga harus selalu bekerja keras. Caranya, dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh.
Dengan belajar yang sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan banyak ilmu. Dengan mempunyai banyak ilmu, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu, kita amalkan ilmu tersebut. Insya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud juga sangat taat kepada Allah. Ia tidak mudah marah, meskipun kaumnya sering menyakitinya. Nabi Hud tetap sabar dan tidak mudah marah. Kita juga harus meneladani sikap Nabi Hud alaihi salam, yaitu selalu bersikap sopan. Contohnya, jika kita berkata atau berbicara, maka bicara dengan lemah lembut, tidak menggunakan nada kasar. Selalu menerima nasihat, terutama nasihat dari orang tua dan guru, dan tidak mudah marah. Kita bisa meneladani sikap-sikap para nabi dan rasul. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya di materi atau pelajaran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.